Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Antika dari kelas manajemen. Izinkan saya untuk share screen terkait pembahasan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen operasional. Nah, untuk kasus satu yaitu terkait pola produksi, di mana PT Mutax mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Kita bisa lihat pada soalnya. Lalu saya skip untuk soalnya, langsung pada jawabannya. Yang pertama untuk data permintaan dan alternatif pola produksi, yaitu pada permintaan per triwulan, di triwulan 1 ada 250 unit, triwulan 2 400 unit, triwulan 3 1050 unit, dan triwulan 4 450 unit. Lalu untuk alternatif pola produksinya, yaitu pola produksi konstan, di mana 500 unit per triwulan, produksi yaitu 500 unit per triwulan, kelebihan atau penurunannya sebagai berikut. Pada triwulan 1, jadi 500 unit per triwulan dikurang permintaan per triwulan yaitu 250, jadi ada kelebihan surplus yaitu 250. Triwulan 2, 500 unit dikurang 400 unit, ada kelebihan surplus yaitu dapat disimpan 100. Di triwulan 3 yaitu 500 unit dikurang 1050 unit, ada minus 550 yaitu subkontrak. Di triwulan 4, 500 dikurang 450, ada surplus 50 yang dapat disimpan. Lalu untuk pola yang bergelombang mengikuti pola penjualan. Yang pertama produksi di triwulan 1 yaitu 250 unit, triwulan 2-nya 400 unit, triwulan 3 1050 unit, triwulan 4 yaitu 450 unit. Kelebihan atau penurunannya adalah sebagai berikut. Di mana triwulan 1 250 unit dikurang permintaannya yaitu 250 unit, jadi 0. Triwulan 2 400 dikurang 400, jadi tidak ada kelebihan. Sisanya adalah 0. Triwulan 3 yaitu 1050 unit dikurang 1050 unit, tidak ada sisa juga, sama dengan 0. Yang terakhir triwulan 4 450 dikurang 450 sama dengan 0. Lalu untuk pola moderat, kita bisa lihat yaitu produksi di triwulan 1 sebanyak 450 unit, triwulan 2 450 unit, triwulan 3-nya 650 unit, dan triwulan 4-nya 650 unit. Untuk kelebihan atau penurunannya adalah sebagai berikut. Triwulan 1 yaitu 450 dikurang 250 sama dengan 200 yang dapat disimpan. Lalu triwulan 2 450 dikurang 400 sama dengan 50 yang bisa disimpan. Triwulan 3 850 dikurang 1050 sama dengan minus 200 atau subkontrak. Triwulan 4 yaitu 850 dikurang 450 sama dengan 400 yang dapat disimpan. Untuk biaya pola produksi konstan, yaitu biaya simpan pada triwulan 1, 100 dikali 250 sama dengan 25.000, triwulan 2-nya 100 dikali 100 yaitu 10.000, triwulan 3 100 dikali 0 sama dengan 0, triwulan 4-nya 100 kali 50 yaitu 5.000. Untuk biaya subkontrak, yaitu triwulan 3, 550 dikali 2.000 sama dengan 1.100.000. Jadi total biayanya yaitu 25.000 ditambah 10.000 ditambah 0 ditambah 5.000 ditambah 1.100.000 sama dengan 1.140.000. Selanjutnya untuk biaya pola bergelombang. Di sini kita bisa melihat biaya simpanan yaitu 0, tidak ada simpanan sama sekali. Biaya subkontraknya itu 0, tidak ada subkontrak, dan total biayanya adalah 0. Untuk biaya pola produksi moderat, biaya simpannya yaitu triwulan 1, 100 dikali 200 sama dengan 20.000, triwulan 2, 100 dikali 50 sama dengan 5.000, triwulan 3-nya 100 dikali 0 sama dengan 0, dan triwulan 4 yaitu 100 dikali 400 sama dengan 40.000. Biaya subkontrak
Triwulan 3 sama dengan 200 dikali 2.000 yaitu 400.000. Jadi untuk total biayanya pada biaya pola produksi moderat yaitu 20.000 ditambah 5.000 ditambah 0 ditambah 40.000 ditambah 400.000. Totalnya 465.000. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pola produksi konstan, total biayanya yaitu Rp1.140.000. Pola bergelombang, total biayanya adalah 0. Dan pola produksi moderat, total biayanya adalah Rp465.000. Jadi untuk rekomendasinya, pola produksi yang paling efisien dan ekonomis adalah pola produksi bergelombang karena total biayanya adalah 0 dan sepenuhnya memenuhi permintaan tanpa biaya simpan dan subkontrak. Namun jika perusahaan ingin mempertimbangkan fleksibilitas dan stabilitas produksi, pola moderat dengan total biaya Rp465.000 juga merupakan pilihan yang baik. Untuk kasus 2 yaitu merupakan kasus manajemen proyek. Di sini soalnya bisa kita lihat untuk soal manajemen proyeknya, untuk pertanyaannya yaitu menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, berikut merupakan jawaban saya yaitu untuk uh, gambaran jaringan proyek di mana yang pertama A itu waktunya adalah 6 jam. A6, lalu ke C5, untuk B-nya B7, lalu setelah itu B langsung ke D, dan C juga langsung ke D, D6, setelah itu C ke E, E5, B ke E, E5, lalu dari E bisa langsung ke G, G4, dari D ke F, F8, dan dari F ke G, G4. Nah, di sini untuk jalur kritis proyeknya, kita bisa menghitung dari gambaran jaringan proyek ya. Jadi di mana untuk yang pertama yaitu 1, 0, dan 0. Lalu untuk A6-nya 3, jadi 0 ditambah 6 sama dengan 6. Lalu untuk yang jalur kedua yaitu 0,4, di mana setelah dari jalur B, kita bisa ke jalur C. Di sini yang pertama C5 yang pertama itu 6 ditambah 5 yaitu 11 untuk yang atas. Lalu 0 ditambah 7, C5-nya itu 6 tambah 5 yaitu 11 ya. Nah, jadi bisa diambil di sini. Jadi untuk yang jalur kritis proyek yang di atas itu adalah di bagian sebelumnya yang paling atas ditambah dengan lajurnya. Misalkan B7. B7 sebelumnya kan 2, 0/4. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Lalu selanjutnya jalur E-nya jadi 7 ditambah 5 sama dengan 25. Tuh. Lalu untuk jalur bawahnya yaitu 25 kurang 5 sama dengan 20. Lalu 20 dikurang 7 sama dengan 20 dikurang 7 sama dengan 13. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Nah, ini yang diambil 4. Kenapa? Karena 13 sama 4 itu lebih kecil 4. Jadi kita isi 4. Di sini ada perhitungan saya untuk total float-nya. Kemungkinan untuk jalur kritisnya itu ada di TF 2,4, di mana ada slack time-nya yaitu 4, dan ada di jalur TF 3,5 dengan slack time-nya yaitu 9. Nah, berikut adalah waktu slack time yang lebih jelas. Bisa terlihat di sini pada project B dan project E. Untuk slack time-nya yaitu ada 4 dan 9. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.